Halo Cinegrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Nita. kali ini kita akan membahas film kedua dari Imam Darto yang berjudul Modal Nekat. Film ini merupakan film sequel dari film terdahulunya yang berjudul Modal Nekat. Buat kalian juga yang belum nonton filmnya, di sini juga ada ringkasan dulu, recap dulu filmnya di awal, dan jadi ya kalau mau nonton film yang kedua dulu baru nonton satu itu bisa masih juga oke. sih. Untuk sutradaranya di sini masih tentu saja dari Imam Darto dan penulisnya juga masih sama ya. Imam Darto, Sesana Sution, Marwan Nasution. Iya, itu masih sama. Jadi apakah ada perbedaan atau gimana atau kena kutukan sequel? Kita bakal bahas di review Modal Nekat kali ini. Untuk pemainnya masih sama ya. Ada Gading Marten. Iya, Gading Marten, Tara Budiman, terus ada Fatih Unru. Iya, Fatih Unru, dan ada Gisel, Gempi, dan juga siapa? Ada Ira Wibowo. Sekarang penjahatnya Ira Wibowo, dan muncul lagi di sini Sadana Agung, terus ada Rigen, Rispo. Iya. Gitu. Dan pokoknya masih banyak cameo lainnya yang Surya Saputra. Iya. Bapak Mafia. Kalian pokoknya bakal menduga ini Surya kapan munculnya, dan teman-teman podcast Masnya kapan munculnya, ya itu bakal ada gitu. Oke, lanjut aja ke yang sinopsisnya nih untuk Modal Nekat. Kalau yang pertama Modal Nekat ya. Kalau yang kedua ini bukan Modal Nekat dulu, tapi Modual Nekat. Duanya dimasukin ke Modual, ke modal. Jadi duanya tuh ada di judul ya. Jadi Modal Nekat ini menceritakan tentang kelanjutan dari 3 bersaudara yang di film pertama itu ada Saipul, Jamal, dan Marwan. Dan ketiganya itu udah diceritain lagi nih dengan kehidupan masing-masing setelah mendapatkan koper uang dari film pertamanya. Terus suatu hari Marwan menemukan sebuah foto berisikan kode-kode misterius dari koper yang ditemukan di film pertama itu. Dan kode-kode itu sebenarnya menyimpan sesuatu dan membawa mereka ke dalam sebuah hal yang sangat membahayakan ya hidup gitu, dan itu juga berdampak ke keluarga mereka gitu. Sebenarnya premisnya nggak jauh beda sama yang pertama ya kebutuhan ekonomi, tapi sebenarnya kalau mau dibandingkan yang pertama, menurut orang ini lebih masuk akal, mendesaknya gitu ya. Iya. Paling lanjut ke yang disuka buat Modal Nekat. Aku suka openingnya sih. Openingnya cepat dan membingungkan, tapi terjawab kenapa buru-buru. Karena cuman kayak ya udah buat ternyata itu mimpi dan nge-recapin gitu. Kayak buat orang-orang yang belum nonton, tadi udah di-mention juga sama Indra, kalau belum nonton masih bisa ngikutin sih, karena film ini ngasih rekapan singkat tentang film pertamanya gitu. Dan yang pastinya kalau memang udah nonton yang pertama, referensinya atau komedi-komedinya bakal lebih masuk gitu. Dan jadi, tadi memang di film pertamanya juga intronya film ini selalu openingnya benar-benar ngajak kita fokus ya untuk selalu ngikutin. Bagus gitu sebenarnya. Dan itu sebenarnya orang kalau mau berkomentar atau beropini tentang Darto sebagai sutradara, Darto tuh berhasil sih menurut orang. Darto tuh udah mantap sebagai sutradara, dilihat dari teknis-teknis gambar, visual, dan cara dia menyampaikan apa yang ingin disampaikan di film ini tuh nyampe gitu. Kalau aku masih ngelanjutin tadi yang opening, tadi kan kayak ada flashback sedikit, ada recap, sama ada recall scene juga sih. Recall scene, jadi kayak ada beberapa karakter di film pertama yang kemudian dihadirkan dan dikasih lihat dulu tuh gini, jadi kita juga yang agak-agak lupa meskipun udah nonton bakal jadi diingetin lagi sih. Itu oke juga buat kita, si ini jadi kayak penonton juga ada rasa gini lebih ngerti gitu. Soalnya kan banyak yang muncul lagi di film kedua ini sebenarnya. Selain itu aku suka mafianya. Mafianya itu ada Ibu Linda, karakter Ibu Linda itu diperankan oleh Ira Wibowo, dan ada Surya Saputra. Itu menarik sih menurut aku, jadi siang-siang jadi bapak-bapak baik, malam-malam jadi bapak mafia. Ya, pokoknya di sini sebenarnya orang paling suka juga di sini kritik sosial masukin isu sosialnya. Darto mantep banget, isunya sangat relevan dan masuk. Iya, pokoknya berani nih Darto ini bener, pokoknya kalau mungkin di politik, di stand up mungkin ada mensrea. Ini versi film ya. Kalau versi film yang berani mengkritik isu sosial yang ada di negara saat ini ternyata Darto seberani itu. Gitu. Benar-benar. Dan yang nggak nyangka aja Pak Parwes mau meloloskan filmnya dengan berani dengan dia kritiknya yang waduh sih. Sebenarnya kalau kayak emang mungkin kenyataannya memang seperti ini, tapi kan ya nggak tahu juga. Tapi kita juga tahu itu mau dibawa kemana gitu. Maksudnya kritik sosialnya tuh ya nggak inilah, sangat relevan gitu, sangat akrab sama kita, jadi tahu lah mau. Ya kan soalnya yang pas di pertama tuh isu sosialnya nggak terlalu
sekeras ini. Tapi di Modual Nekat semakin beneran berani. nekatnya semakin berani Imam Darto. Dan in a good way ya, karena bagus. Ya pokoknya selain visual dan ya tadi pokoknya komedi-komedinya semakin ngasih statement kalau Imam Darto komedinya seperti ini. Benar, gitu. jadi ciri khas film-film dia ya. Kita tahu kalau nonton mungkin misalnya asal nonton di Netflix terus kayak nggak tahu sutradaranya, kita bisa lihat dari filmnya, oh ini pasti Imam Darto gitu. Pokoknya ya menggabungkan action komedi yang seperti itu dengan gaya receh dengan celetukan-celetukannya. Itu yang kalau kamu tahu Imam Darto ya pasti tahu ya ini Imam Darto banget gitu. Terus ini sih aku suka ya tadi lucu gitu komedinya, kayak siapa sih yang jadi Bakti itu? Iya, si Sadana Agung. Ya Sadana itu lucu. Terus ada scene-scene yang lucunya tuh natural gitu ya, nggak dipaksain, dan itu masuk sih buat aku, oke aja, nggak maksa komedinya. Sama tetap juga seperti film pertama, ini juga masih bertabur bintang tapi tidak sebertabur yang sebelumnya. Cuman kita akan melihat Roy Martin di sini. Terus ada kemunculan para podcast Mas ya itu orang-orangnya, teman-temannya itu. Ya itu menarik karena kejutan aja sih. Iya, jadi kan pas di film pertama itu beneran diobral di awal kan semua cameo-cameonya di opening. Ini dicicil. Ini tuh beneran udah sabar, udah kalem. Disebar. Bagus sih menurut aku, karena kalau yang sebelumnya fokus kita hilang di awal karena mikirin ini karakter ini siapa ya, ini kok ini tapi kalau ini bakal ada lagi gitu. Ternyata udah, kalau ini bagusnya karena ya tersebar di berbagai bagian awal, tengah, akhir gitu. Dan lebih fokus aja sih ceritanya. Yang nontonnya juga lebih fokus. Dan mungkin itu effort juga buat Darto masukin voice over yang pasti si Marwan bisa disesuaikan dengan saat ini ya. Dengan keadaan saat ini, isu-isu terkini itu kan tidak mungkin saat produksi kepikiran, tapi pas aja gitu dan masuk akal kalau masukinnya kan itu soal tentang orang yang ngobrolin itu ya. Pokoknya pas di rumah jaksa kalau kalian dengerin aja si obrolan yang pasti Marwannya nyumpet itu pasti kalian bakal relate juga itu ngobrolin siapanya. Oh ya, sama aku juga suka film ini kebalikan ya. Jadi kalau di dunia nyata Gading Marten dan Gisela itu berpisah. Di sini mereka jadi keluarga lagi. Terus udah gitu Gisela kita tahu dan Gading Marten non muslim tapi di sini jadi Islamia, jadi hijrah gitu. Kayak ini film-film ceritanya tuh kebalikan dari dunia nyata sih. Dan kalau kalian tahu keluarganya Imam Darto itu dimasukin dimasukin di film-film, bahkan yang jadi temannya si Aisyah itu yang Kristen itu kan juga, anak ceweknya. Dan ya tapi nggak aji mumpung juga sih kalau ngelihat dimasukinnya smooth aja. Iya, nggak maksa gitu. Oke, paling kita lanjut ke kurangnya untuk Modual Nekat ini dari Nita. Kira-kira apa nih yang mengganjal di hati? Dari aku openingnya sih oke, cuman mungkin bagi beberapa orang ini kecepatan. Jadi bisa kelebihan, tapi juga mungkin bagi beberapa orang jadi kekurangan sih. Karena terlalu set gitu, terus juga jadi bingung gitu, membingungkan. Ternyata kalau misalnya orang yang meleng dikit, tadi tuh gimana pencurian? Ternyata kan itu enggak ya, sebenarnya enggak terjadi. Makanya ini agak PR juga sebenarnya kekuatan Imam Darto tuh di opening, tapi juga bisa jadi kekurangan gitu. Dan mungkin dari orang balik lagi masih sama dengan kasus sebelumnya. Kekurangannya di Modal Nekat 1 yaitu masih di sisi dramanya. Kalau dari segi action komedi udahlah ini Darto udah berhasil sebagai sutradara, tapi mungkin kalau sebagai penulis sebagai penulis mungkin butuh ditandemin orang yang bisa nyimbangin komedinya Darto. Soalnya kan di sini kita lihat penulisnya 3 orang ya. Ya ada Darto dan 2 orang lagi. Tapi sayangnya tuh kayak nggak bisa ngerem sisi Dartonya gitu. Ini terlalu Darto. Darto banget. Iya terlalu maksudnya kayak dibiarin Imam Darto nulis sendiri gitu. Jadi bahkan sisi dramanya di sini yang harusnya ya dapat keluarganya atau hubungan suami istri, anak, ayah itu jadi terlalu patah. Semuanya dipatahin sama komedinya. Bahkan kalau di pertama orang sukanya yang adegan actionnya yang brutalnya kayak langsung tembak itu lebih dapat di yang pertama. Kalau di kedua tuh jadi terlalu bercanda gitu. Ya sih, kurang serius ya tuh bagian tegangnya. Kita ngarepin seperti yang pertama kan kerasa ketegangan, di sini jadi lucu. Dan aku lanjut ya, selain jadi bercanda jadi lucu, itu tuh konfliknya kayak dipanjang-panjangin. Menurut aku jadi kayak panjang ke akhir gitu sih. Jadi dipanjanginnya demi kelucuan, bukan demi nambah porsi dramanya. Dan malah jadi kayak ada scene-scene yang kurang kayak misalnya si ibunya Bu Linda ini
kenapa nggak fokus nyari flash disk ya, kenapa kayak muter-muter jadi dipanjang-panjangin aja gitu, tapi tidak memberi apa-apa gitu ke hasil akhirnya kan memang flash disk gitu, jadi itu menurut aku bisa dipangkas aja sih, si bagian itunya. Banyak itu ya tadi patah ini kan drama tiba-tiba gini patah lagi, patah lagi itu, jadi kebanyakan bercandanya di komedi. Sayang sekali. Walaupun sebenarnya nggak apa-apa karena ini filmnya komedi ya, cuman penempatannya. Iya. Emang ini tuh kalau ada sisi dramanya lebih kuat lagi, ini mantap sih. Orang bakal, ini mungkin film penutup akhir tahun yang oke, tapi sayang sekali, maaf lagi untuk Imam Darto, untuk penulisannya mohon dikuatkan sisi dramanya biar kita ya udah selain dikasih komedi dan ya actionnya yang lumayan, tapi kita juga dikasih drama yang bikin menghangatkan hati. Tidak selalu menghangatkan bibir doang untuk ikut tertawa doang. Sama ada satu lagi sih menurut aku, jadi film ini tuh tipe yang bercerita dulu terus ada ilustrasi setelahnya, itu oke. Tapi hampir dari awal ke akhir begitu formulanya gitu. Menurut aku itu cukup sekali 2 kali sih, ini terlalu banyak gitu. Terlalu diulang. Terlalu diulang, dan itu juga salah satu yang membuat durasinya jadi panjang tapi nggak compact karena mengulang-ulang ilustrasi itu sih menurut aku. Aku mau ini dulu apresiasi musiknya. Bagus, kayak ini ya, kayak film-film jazz, musik jazz yang kriminal gitu. Cocok. Pokoknya udah dapet semua elemen actionnya tuh udah dapet di film, elemen haze gitu kan. Iya, haze-nya dapet banget juga, sih. Terus pemilihan banknya oke ya. Plastik yang gitulah, keren pokoknya. Pokoknya semua elemen di film ini tuh udah pas lah. Tapi sayang balik lagi itu sisi dramanya aja yang kita pengen lihat dari Darto seperti apa kalau bikin film pure drama. Sebenarnya di akhir tuh sempat harta yang paling berharga, ternyata uang 6 miliar. Ternyata kirain keluarga, tapi ya itu emang pengen lucu aja sih kayaknya ya tujuannya. Dan memang itu jadi fokusnya ke lucu doang. Balik lagi ke lucu aja sih. Tapi mungkin memang karena dari opening filmnya juga kan ini komedi drama, jadi pasti komedinya lebih tebal dari drama. Kecuali kalau filmnya drama komedi mungkin pasti dramanya lebih. Tapi kita berharap ada dapat dramanya juga sih. Itu yang paling orang pengen dapetin dari film Modal Nekat ini. Jadi ada scene favorit? Ada dong. Scene favorit aku waktu itu siapa? Bakti dari malam sampai pagi dia akhirnya ke rumah Bu Linda. Sampai kayak itu nggak mungkin, tapi emang ada ilustrasinya gitu, itu lucu sih. Iya, itu benar komedi udah setara komedi Hollywood sih benar. Lucu banget cara penggambaran itu, dan juga orang paling suka yang ini pas penggambaran nyeritain siapa Surya Saputranya gitu. Iya, itu Omar juga Basri, aku juga suka ilustrasi itu. Itu mantap sih. Itu lucu. Nah, kayaknya butuh tuh ilustrasi yang lucu-lucu aja, yang biasa-biasa aja, nggak perlu ya gitu. Itu lucu yang ada. Kalau dia udah berbagi, udah sedekah gitu, udah bencana alam dia ada gitu, itu bagus ya. Pokoknya secara keseluruhan kalau mau disimpulkan menghibur dan actionnya dapat dan merupakan peningkatan dari film pertamanya, tapi sayang sih dramanya masih kurang tegang. Kita masih lebih tegang yang pertama. Seru. Soalnya yang pertama itu Bucek nggak babi bu langsung dor. Tapi di sini dan dia tuh serem ya. Kalau Surya Saputra jadi kayak agak lucu-lucu gimana kurang di sini beneran kayak ya kirain pengawal Surya Saputranya bakal lebih gimana gitu. Di sini juga masih banyak komedinya, jadi sisi tegang dan sisi dramanya kurang dapat. Mungkin langsung aja kita lanjut ke Sinescore untuk dari Modal Nekat. Aku karena nih keseluruhan jadi 7,2, hampir 5 belum tapi ya. Dari saya 7 karena memang meningkat juga dari film pertama, dan memang kita bakal menemukan gaya bercerita atau berkomedi Imam Darto di dua film ini Modal Nekat. Dan di film Modal Nekat ini lebih mengukuhkan kalau ini gaya komedi dan gaya filmnya dari Imam Darto gitu. Cocok jadi film akhir tahun atau membuka tahun ya. Iya, jadi emang cocok filmnya untuk ditonton untuk hiburan gitu. Terus jadi apalagi di saat libur pas lagi kan rilisnya akhir tahun gini ya. Oke, cukup sekian saja review dari kita berdua. Jadi buat kalian yang sudah nonton Modal Nekat juga, silakan kita berdiskusi di kolom komentar. Menurut kalian apakah komedinya dapat, apakah actionnya gimana, dramanya gimana? Silakan kita berdiskusi dan beropini di kolom komentar. Dan kalau memang komedi yang nggak masuk, ya memang balik lagi komedi mah tergantung referensi dan selera. Oke, mungkin cukup sekian saja review dari kita berdua. Sampai jumpa di video-video review berikutnya. Bye-bye.